Capai maju wasiwan sedih memaru berku senang 29. Niatmu untuk ibadah, ulang untuk menutupi status. Aduh dewa, kau kawin mama malapur, mama ini mana? Setiap hari lagi saya sapornya lah kandikan malapur. Hanya merubah status kan? Lalu niatmu semua dihasibuan. Niatmu untuk menikah lillahi ta'ala. Karena nikah adalah ibadah, maka orang yang berniat lillahi ta'ala dia mendapatkan pahala dari situ. Bapak Ibu sekalian, setan tidak akan merasa terganggu dengan ibadah solatmu. Kenapa? Solat paling lama 10 menit. Itu pun kalau solatnya baik dan benar. Tapi rata-rata kita sembahyang 4 rakaat 5 menit, kan beri pas lah. Ngatur tutup maknina. Yang dirisaukan setan bukanlah ibadah puasa. Kenapa? Puasa paling lama 13 jam. Dari jam 5 sampai waktu maghrib. Dari subuh sampai maghrib hanya 13 jam. Selepas itu setan bisa menggoda kita. Setan tidak akan merasa risih terganggu dengan ibadah haji atau umroh. Kenapa? Paling 5 hari. Selebihnya setan bisa menggoda kita. Setan hanya merasa risau dengan ibadah pernikahan yang dilakukan manusia. Kenapa? Lebih panjang dari sholat, lebih lama dari puasa. Seumur kita hidup, setan terus menggoda merongrong rumah tangga kita sampai hancur. Jadi itulah sebabnya banyak di antara kita hubungan suami istri terganggu karena diadu domba setan, karena sering dipengaruhi. Sebab itu sebelum baca Quran kita disuruh membaca ta'awuz. Istrimu hasibuan adalah ayat Allah, berlindunglah kepada Allah. Buat sudah dan sudah dan joktom kita diadu domba setan. 5 menit memang dari dalam mengisi ipau 2 menit nama tongkar ujungnya kan. Setan selalu bermain di situ. Dokter spesialis mata, ada dokter spesialis saraf, ada dokter spesialis jantung. Setan pun juga sama. Ada setan spesialis kamar mandi, namanya Hubus dan Humais. Memang 2 setan ini hanya berdiri di pintu kamar mandi. Tapi ada setan spesialis tempat tidur. Siapa yang lupa baca doa sebelum tidur, setan akan menindihnya mengintip. Untuk muzawiyah, tolong dia pada saat mudah membuat menidupi tinggal dombang begini. Setan sedang mengganggu. Tapi lain setan spesialis mengganggu rumah tangga. Awak pada kali ini setan bermalu domba, membaik persoalan perselisihan, manombonak berulimin parcimburu na ulang doa-doa informasi nabiri terkait alat lainnya garam ilalaya. Bayo ibu sahuna na maruban becak dong, mandalaki sewa tujai tujuh. Ada buru na parcimburu, mangkuling majiran ombar niai, kau niai di poken dono. Hei dah, ayah disiadu bodoh wida dan kita ada buru nialak sajori wajah, buru nialak. Gari anak buri rapat konya dah siap kawan tobat dalam dawan pokoknya jalan kiri indah lu sungai mai masih fikir balik pintu aku mulak narun ayat umban umpan itu pun tong nama ngomong kiri baru ada burungnya. Jadi potongan mulak bayu alsiwa marbana martongkar dugi paturang bayu itu aku umpan tentu ada burungnya de buat nama ngomong ada burungnya ada burung siaru ima buanda nama ngomong aku hosa jono ngomong tujai tujuh barbeca ida ngomong warni naraun-raun di warni ini baik udah suni dolana karena yang global setan yang besar-besarkan masalah. Makanya siwan berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap ada permasalahan persoalan bertawazlah. Ulang mencoba tu siwan emosi. Ada namu yang siwan na persoalan na pangamukan. Ulang salah sauti ngabebe narat minum sudah kan. Jadi memang Abu Parmarga siwan orani berdah siwan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang masalah sepele, masalah kecil, tapi setan yang besar-besarkan yang berujung pada pertengkaran, bahkan sampai memukul atau kekerasan dalam rumah tangga.
tercela dan dilarang dalam agama. Semua diusir orang putih nama unggul di rumah tangga pasti adong di parwala lagi sumpah tidak di orang putih atau sumpah tiap rumah isoto nama rumah tangga amuina bantu jolo orang putih coba tunjuk tangan isi bagas takau jumpa tongkar marmana marsali sila dalam lainnya lagi orang sangat dong tidak dong ini au penasuri di bawah peusar lainnya dong lebar tongkar marmana tapi tidak menyebabkan rumah tangga kami kandas di tengah jalan karena setan akan selalu mempengaruhi hubungan. Itu sebabnya Allah sebutkan istrimu adalah ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dari jenis dirimu sendiri. Jadi untuk mengenal istri kenali diri sendiri. Untuk mengenal pasangan kita harus tahu diri kita sendiri. Kau sampai dulu latihan asiwan ingin jadi siman jujung di bawah warna obu pala turun tuturu warna anis saliwan pala bulu mata padahal rambut dia sudah dari warna berbeda pala awal warna kumis pala idahu warna janggut pala turun di bibirnya habis warna sebelum istri harus berdoa dulu sibuk. Kalau kubis onjam pada di sana nama buat dan mawarni warna dan kubis dan janggut. Nah, maka ini masih lokal kubis dan jenggotnya dan mawarni. Sibuk tuh anak-anak par kubis par janggut dan warna. Maka diri kita dikenali dulu baru bisa mengenal istri. Itu sebabnya min anfusikum, dari dirimu sendiri kata Allah. Jangan mencela istri. Kenapa? Karena istrimu dari tubuhmu, maka mohon ampunlah kepada Allah. Mencela diri sendiri juga dilarang. Ketika persoalan muncul dalam rumah tangga, mohon ampunlah kepada Allah. Maka dalam setiap melangkah kita disuruh baca basmalah. Mau makan, mau minum, bahkan mau berumah tangga baca basmalah. Maksudnya narun asibuan ijagit ko borun ipabuat sian bagas di tulang man di pangkal pintui na wijalang tulang bumaho narun iya ibaba pintui ho di alamani marsijalahan usurakun maniho babelentun di badan nuhon kewajiban tuhon terkait berungkut di tulangmu. Maka dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim utari mematulang amanah dari lehmon. Tuhun bismillah kau mengalahkan. Maka mulailah perjalanan rumah tanggamu dengan nama bismillahirrahmanirrahim. Laksana kita baca ayat suci Al-Quran dimulai dengan ta'awuz, dilanjutkan dengan bismillah. Lalu bacalah Quran dengan tajwid, dengan murattal, dengan irama yang baik. Maksudnya pelajari bagaimana sikap-sikap istrimu, kapan dia marah, kapan dia ingin diajak bicara, ada masa dia ingin sendiri. Tak ada guru yang bisa mengajari. Tinggal lagi natowang-towang tay hasiwan dibanding mandohon mata do guru roh hasisia. Abi penasuni meyon nama mulut ipabatai kehidupan di baik. So dia do cara menghadapi si istri tidak akan sama dengan orang lain menghadapi istrinya sendiri. Jadi masing-masing kita berbeda. Pada akhirnya kebenaran adalah milik Allah. Jangan merasa benar dan juga jangan memakai sifat egois. Lalu tujuan pernikahan itu kata Allah ada 3. Pertama, litaskunu ilaiha, agar hatimu tenang. Sandaria para sanwasiwan tung dapat ko berurang putih tenang dilakukan. Sada marwai dari kita kebe tolak dapur tunalai madiho kan. Oh lalu mendapat ko ai pada sakinah. Tapi biasa sakinah rado bertahan lolot, rado bertahan toki. Anggo baru-baru menikah ada boyot ko ada juli nak baru-baru dalam abad tayo. Naruh semua rabtu poke, rabtu sawa. Tapi 2 bulan habis jadi gawe. Mamuli ringkang kan
anak buru mamar ko sinapuran na manggiling la siap toman bayay lagi ken kobon lagi ke kare do dia do ke mau permisi ba ono guru ko do pintu ina ni main na manjalang panyuruh do bidang bana kan lo baru na itu sudah rusuh paman lahir dagana lo ke kusama lo ke ko ake bali pajolo roma wi puri di kamar televisi adon foto 100 meter jarak dari dua bayu lagi bali dah kan borong aman itu sama surya payah laporan dan proses persalinan kan maka tarik dirilah mak solon malah pananggungan beliau waktu awi bagasan kandungan semuanya usia buat ketika istri akan melahirkan jantung berdetak cepat hati kita risau dan gelisah tapi tetap bermohon kepada Allah agar anak selamat dan istri selamat. Ketika itu ingatlah ayahku, dia juga merasakan hal yang serupa. Wa yahun malam alaira suimi orang teman jadi ayah haruslah malam menikahi bahasibuan murma taat murma dengan murma burju ribat tuaya ibarat rumah ibarat ulang justru semakin jauh dari tuntunan agama. Wa rahmah adalah kasih sayang yang Allah berikan di dunia. Pertama, semakin berbakti kepada ibu dan bapaknya. Yang kedua, dia semakin sayang kepada pasangannya. Bermolong meruamu itu berurang putih. Jadi siapa itu? Oh, anak baru tulang tak? Cinta dan pertigaan mau dimenko berurang putih. Mana utarkan tempe itu, kan? Dan terakhir mantap dia berurang putih orang cinta dan pertigaan menak nombor dan terakhir asli pada cinta yang terakhir jangan pernah katakan yang pertama. Kenapa? Ibumu yang pertama, kedua ibumu, yang ketiga ibumu, yang keempat ayahmu, istrimu adalah cinta terakhir dalam hidup dan suamimu adalah cinta terakhir. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyimpulkan, membuat simpul-simpul kasih sayang dalam hatimu sehingga tidak akan pernah dibukakan untuk yang lain, tidak akan pernah tergoda dan terganggu dengan kehidupan godaan-godaan yang lain, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan ayah dan ibu. Namun ayat ini Bapak Ibu sekalian Allah sebutkan begini ditutup, inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu ayat-ayat bagi orang yang berpikir, bukan orang yang berakal, bukan orang yang punya otak, tapi orang yang berpikir. Liqaumin yatafakkarun. Dalam ilmu medis dari multibulan berurang putih, otak manusia ikan turun bagian ini ada otak depan, otak tengah, otak belakang kan. Otak depan nombo warna asiwan, otak reptil warna ganas, puas, ingin memangsa. Lalu otak kon pada nama mikir kon lagi membunuh yalah, lagi bandeg yalah. Diutapi banjarun mau kan biasa memiliki bersih bunuhan tidak orang nama meninggal. Bunuh benar bunuh pamati, tidak orang nama meninggal kan. Ini otak reptil makin ganas. Ada otak tengah, ada otak belakang. Allah buat aturan harus kita tekan otak reptil, otak hewan itu dengan dua otak yang lain. Ketika kita menunduk yang kita sebut rukuk dalam sholat, otak hewan ditekan dua otak yang lain. Ketika kita makin merendah yang kita sebut sujud dalam sholat, dua kali kita sujud dalam sholat, otak reptil itu semakin ditekan. Rasulullah perintahkan lamakanlah sujudmu. Kenapa? Agar otak hewanmu jangan berkembang, dia ditekan oleh dua otak yang lain. Dalam urusan rumah tangga Allah sebutkan, inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Pikirkan doa sebuah sahajang guna susulat doho ini jauh amal ibadahmu indahkan Nabi sahu maruban anak urun rahmutiun untuk sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi harus sholat, harus bermohon kepada Allah. Jangan salah, Nabi Adam ingin mematuhi perintah Allah, Siti Hawa ingin bahagia selama-lamanya di dalam surga. Niat mereka baik, niat mereka bagus dan tulus, tapi
setan memutarbalikkan fakta dan sejarah. Apa kata setan? Hawa. Kamu tahu tidak kenapa disebutkan ini buah khuldi? Tidak. Khuldi artinya abadi, kekal. Satu buah kau makan, maka kamu akan kekal dan abadi selamanya di dalam surga. Hawa ingin bahagia di dalam surga, tapi ia dibodohi oleh setan. Hawa pun mengambil buah khuldi, ia makan sehingga lepas semua pakaian surga. Hawa mengajak Adam harus juga ikut memakan agar mereka sama-sama keluar dari surga. Dayon pada hidup na tuwang-tuwang tayo na jono sumod siya na sampahul ni harap tugindang harap tutoro harap bagulang sa ulang lalu para harap di surga para harap turun dunia harus harap turun. Iba sebab na suara kita manusia di dunia. Kesalahan itu ada pada Hawa, tapi niatnya bagus. Dia ingin bahagia di surga, tapi dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang dalam rumah tangga terulang kembali di bagasta asibuat. Ingin ruang membayang sumododo istrimu besaruku, niatnya sama, cara yang berbeda. Muncul perselisihan, muncul pertengkaran. Ampun dia darah negado. Itulah permainan